Pae macul macul nanon impul. Pae macul macul nanon impul. Pae macul macul nanon impul. Pae macul macul nanon amal para eso. Pae buka mangkoli pacul karo poroe. Nandor saendoe koyo banadelo kacambrol karo kimpole. Wah penak rasane budal para esok mulai yosa geleme enak. Selamat datang kembali di channel YouTube Aquascape Salatiga di segmen Jurus Tandur, petunjuk urusan tanaman dan sayuran aquascape. Sama saya Sigit Setionugroho. Kali ini kita bertempat di Yestoya Farm, ini di Cana Room, karena farm tanamannya udah gelap, udah malam. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Aquascape Salatiga. Salam teleskopes. Untuk episode kali ini kita akan membahas tanaman salah satu jenis Eriokalon, yaitu Eriokalon Vietnam. Ini asalnya dari Vietnam. Dia merupakan tanaman roset yang berbentuk tipe-tipe seperti rumput ini, ketinggian 5-10 cm. Untuk daunnya agak lebar kalau dibanding jenis Eriokalon yang lain, karena kan banyak jenis Eriokalon yang dia daunnya menjarum, tapi ini lebar, mirip sama Eriokalon Parkeri. Kalau di sini, kalau yang di lokal di Jawa itu banyaknya Parkeri terus sama Cinerum. Terus ini dia kalau untuk ukuran Eriokalon dia termasuk mudah dibandingkan kalau sama Eriokalon yang lain, karena kalau Eriokalon yang lain itu kalau dia udah keluar bunga kayak ini, biasanya nanti nutrisi yang ke daun itu dia berkurang, dia lebih fokus ke bunganya, ke pertumbuhan generatifnya, kebanyakan itu mati, karena mekanisme di alamnya kalau dia udah berbunga nanti induknya mati, terus dari bunganya itu keluar bijinya itu yang yang tumbuh lagi. Untuk kebutuhan cahayanya, ini Erio Vietnam ini dia dari medium ke high, cenderung butuh cahaya yang cukup dan cahaya yang banyak. Kalau kekurangan cahaya itu kurang bagus. Terus kebutuhan kalau untuk CO2, kalau kita nanam Erio ini itu direkomendasikan dia, jadi tidak bisa kalau dia bertahan hidup dalam ekosistem dengan kadar CO2 yang rendah, minimal sedang lah. Terus untuk dari pH itu dia netral ke rendah, ke asam di bawah 7 sampai 7, 6 sampai 7. Untuk kalau kita mau nanam Erio ini, itu dia ditancap ke substrat dengan pupuk dasar yang cukup, karena ini termasuk salah satu tanaman yang membutuhkan banyak nutrisi dasar. Ini akarnya itu bisa sampai panjang masuk ke substrat, terus juga penyerapan nutrisinya lumayan kencang. Kalau tidak pakai pupuk dasar atau kurang itu jadi nanti tidak maksimal, karena ini nanti kalau udah dewasa itu dia itu cepat beranak kalau nutrisinya cukup. Kalau enggak lama nanti kurus, karena akarnya panjang. Jadi ini kasih substrat yang agak tebal, kalau tipis nanti di awal penanaman itu dia gampang lepas, ngumpul nanti. Untuk posisi di dalam tank, kalau untuk tank-tank kecil dia masuk ke mid ground, tapi kalau ke tank-tank yang besar semeter atau yang besar-besar itu dia masih bisa jadi foreground. Terus foreground yang lumayan santai sih, tidak liar ini. Ini kalau
dia ada anakannya itu cuman di sekitar-sekitarnya aja, jadi nanti ngeklam, jadi dia membentuk rumpun, ndak menjalar ke mana-mana, jadi ndak brutal ini kalau ini. Terus untuk pengembangbiakan ya, untuk pengembangbiakan kalau di darat itu dari biji cepat itu. Kalau misal di daratin punya farm atau punya wadah itu kasih ember itu, kalau udah keluar bunga, keluar biji, nanti dia menyebar kemana-mana. Cuman kalau itu biji sama nanti keluar anakan. Nah kayak ini contohnya, ini dalam satu rumpun ini udah ada anakannya. Terus kalau mau ngembang biakan ini dipotong aja, kebetulan ini sudah beranak. Lumayan tadi. Nah ini ada beberapa, kita War. Ada beberapa ya, udah ada anakannya. Kalau sini kalau udah ada akarnya ini tinggal dipotel aja. Nah dipotel seperti ini anakannya udah. Nah ini udah jadi tanaman sendiri, bisa ditanam lagi seperti ini cara memperbanyaknya. Kalau di tank juga gitu, jadi kalau dia itu kalau beranak itu ngeklam di samping-sampingnya itu. Oh my god! Wow! Terus kalau untuk perawatan Ereo ini daun yang udah tua-tua itu dibuang, yang udah kuning. Terus ada ini kayak ini ada bunga ini juga dibuang aja, biar pertumbuhannya nanti fokus ke vegetatifnya, enggak ke generatifnya. Walaupun sebenarnya kalau di dalam air kan penyerbukannya enggak bisa terjadi, cuman mending dibuang karena kalau tanaman itu kalau berbunga itu nanti suplai nutrisinya larinya malah ke bunga, enggak ke daun. Jadi itu kan kita juga yang dipelihara kan daunnya juga, bunganya juga enggak mungkin jadi dibuang aja. Terus kalau kayak tadi, kalau klamnya udah padat itu dipisah biar enggak terlalu rapat, karena nanti kalau rapat di area penanaman itu nanti nutrisinya cepat habis. Sama dipisah, ditanam lagi atau dijual, posting di grup itu, atau itu aku ngomong apa jadi lali. Nganu, larimu siji dadi loro berarti bathi. Dijual. Bang.